sumber iman Katolik, yang sumber pertama itu Alkitab. Maka membaca Alkitab, memahami firman yang ada dalam Alkitab, itu merupakan faktor penting orang beriman. Nomor dua, sumber iman kita itu yang dikenal dengan tradisi. Yang tidak tercatat di dalam Alkitab, itu bukannya berarti tidak ada. Misalnya tradisi jalan salib, doa-doa rosario, devosi-devosi. Sumber yang ketiga itu ajaran magisterium gereja. Magisterium gereja itu ajaran dari bapak-bapak gereja, para paus kita, dalam hal iman, pengajaran dalam hal iman. Yang kemudian kita juga sebut yang paling kuat itu dogma-dogma gereja. Itulah yang menjadi sumber iman kita. Saudara kita, Kristen, sumber iman yang diakui hanya Alkitab dengan 3 ungkapan. Sola Scriptura, yaitu yang tertulis. Jadi kalau tidak tertulis di dalam Alkitab ya tidak usah jadikan sumber. Sola Fides, hanya iman. Ya orang itu kalau mau selamat ya harus beriman. Kalau dia tidak beriman, ya dia jangan mengharapkan keselamatan. Sola Gratia, itu yang dimaksud hanya rahmat. Mempercayai rahmat Tuhan merupakan sumber keselamatan. Sebagai bagian dari iman kita pun tidak menghilangkan hal ini. Biarlah Tuhan besar melalui pengajaran katekese di DKC. Apapun itu semuanya penuh kemuliaan Tuhan. DKC itu hanya sarana, dan saya, Erik, itu kosternya DKC, dan Romonya Romo Sabas. Saya kosternya Romo Sabas, Ibu Bapak. Romo, selamat malam Romo, berkat dalam Romo. Sorry agak lambat. Oke Romo, tidak apa-apa Romo. Romo mohon izin ya Romo, sebelumnya saya menyampaikan literasi sedikit ya Romo ya, 2 slide. Saya mengawali literasi Ibu Bapak, dan pendalamannya nanti sama Romo nggih. Ibu Bapak, iman. Ini berkaitan tentang iman ya Ibu Bapak yang dibawa oleh Romo Sabas itu. Iman, tanda tanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Ibu Bapak. Karena apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Bisa dibaca di Ibrani bab 11, ayat 1 dan juga ayat 3. Iman membuat kita percaya bahwa ada Allah yang tak kelihatan, yang menciptakan dunia yang kelihatan di sekitar kita, Ibu Bapak. Dan karena kasih-Nya, Allah tidak membiarkan manusia mencari Allah dengan akal budi semata, Ibu Bapak. Melalui permenungan akan dunia dan dirinya sendiri, Allah menyapa dan mengajak masuk dalam persekutuan dengan Dia. Bisa dibaca di Keluaran bab 33 ayat 11, Yohanes bab 15 ayat 14 sampai 15. Ini dilakukan Allah dengan memberikan wahyunya sendiri, Bu Bapak, yang memuncak dalam diri Yesus putranya. Jawaban manusia, ya, aku percaya. Akan tawaran kabar gembira dari Allah ini adalah iman. Dan disinilah erat hubungan antara iman dan ketaatan. Sebab iman akan Allah mensyaratkan ketaatan kepadanya, Ibu Bapak. Dan secara garis besar, Ibu Bapak, hubungan antara iman dan ketaatan iman nampak juga dalam penjabaran tentang iman dalam KGK, atau Katekismus Gereja Katolik. Dan KGK ini secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian, Bu Bapak. Yang pertama, kredo atau syahadat. Itu menjelaskan tentang iman Kristiani. Dan bagian kedua sampai keempat menjelaskan tentang ketaatan iman, Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak taat akan iman Ibu Bapak sebagai orang Katolik? Yaitu bagaimana kita merayakan iman kita, bagaimana kita melaksanakan iman kita, dan bagaimana kita menghidupinya dalam doa. Kita akan mendengarkan homili. Saya persilakan Romo, berkah dalam, sugeng sonten Romo. Berkah dalam. Selamat malam Pak Erik dan teman-teman semua. Selamat malam Romo. Sampai maskernya saya tak pasang, baru datang. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, memang ini bukan materi yang terlalu berat sih kalau dilihat dari segi kekompleksitasan materi ya. Memang saya ingin mengutarakan tentang yang disebut dengan sebetulnya beriman. Yang pertama-tama, iman itu sebetulnya memang hasil dari bukan pekerjaan otak, tapi itu pekerjaan jiwa, pekerjaan batin, pekerjaan dari roh yang kita punya. Nah, makanya seringkali kita itu tidak bisa menguraikan secara rinci, logika begitu saja, secara kemampuan intelektual. Terkadang memang kita bisa memahaminya secara intelektual, tetapi pasti ada banyak hal yang tidak bisa kita kuasai dengan intelektual. Jadi yang pertama-tama perlu kita mengerti, arah iman itu pasti kepada Tuhan. Maka kalau mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan, ya tidak bisa kita katakan beriman. Aku percaya sama Pak Erik, itu bukan iman. Selalu kalau dikatakan iman itu pasti kaitannya dengan Tuhan. Ketika kita membicarakan tentang Tuhan, kalau mau dilihat prosentasenya, pasti prosentase yang tidak banyak. Dalam arti begini, siapa sih yang bisa memahami Tuhan seluruhnya? Tuhan itu serba sempurna, Tuhan itu serba maha, maka sebetulnya tidak pernah akan ada sehebat apapun namanya manusia itu bisa menguasai
atau memahami tentang Tuhan sebagaimana adanya Tuhan. Karena kalau terjadi seperti itu ya Tuhan berarti dalam genggaman kecerdasan manusia, dalam genggaman manusia, ya tidak mungkin itu. Itulah yang sebetulnya relasi antara manusia dengan Tuhan yang melibatkan batin, yang melibatkan jiwa, melibatkan roh, itu baru memang dikatakan beriman. Banyak orang berpikir dengan kemampuan IQ-nya, dengan kecerdasannya tentang Tuhan. Tapi kalau dia hanya menggunakan itu saja, pasti dia akan kesulitan banget untuk menjadi beriman. Karena akan banyak hal yang nanti tidak bisa dicerna dengan kemampuan pikiran. Dalam gereja Katolik, kita mengenal sumber iman. Itu yang membuat kita menjadi beriman. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar ya, nota pastoral dari Bapak Uskup kita di Indonesia, zaman Orde Baru itu, yang mengatakan begini, bangsa Indonesia itu beragama, tetapi tidak beriman. Banyak orang Indonesia itu beragama, tetapi tidak beriman. Nah, itu menimbulkan kontroversi. Banyak orang protes dengan kalimat itu. Ungkapan seperti ini ya memancing diskusi pro dan kontra. Yang dimaksud apa? Sebetulnya orang mempunyai agama, kalau cara beragamanya tidak menunjukkan kepada suatu kebenaran, dia hanya punya agama saja, tetapi iman relasinya dengan Tuhan itu kurang. Sumber iman Katolik, pasti Bapak Ibu semua yang Katolik ini pasti tahu kan ya. Yang sumber pertama itu Alkitab. Maka kita sebetulnya diminta untuk betul-betul menggunakan Alkitab sebagai bagian dari hidup iman kita. Maka membaca Alkitab, memahami firman yang ada dalam Alkitab, itu merupakan faktor penting orang beriman. Satu sumbernya. Kalau bisa ya membaca sendiri, kalau tidak bisa ya orang lain suruh membacakan. Kalau memang tidak orang lain siap membacakan, ya silakan mungkin mendengarkan dari orang sedang membaca firman. Ada banyak cara. Maka sumber iman yang pertama ini yang namanya Alkitab harus akrab dengan kita. Nomor dua, sumber iman kita itu yang dikenal dengan tradisi. Tidak semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus dan para murid gereja awali itu tercatat di dalam Alkitab. Hanya sebagian saja sebetulnya. Praktek-praktek iman, peristiwa-peristiwa di kalangan orang-orang beriman, termasuk peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hidupnya Yesus bersama dengan para murid, itu yang tercatat oleh keempat Injil misalnya. Itu hanya sebagian saja, tidak seluruh peristiwa. Di dalam perjalanan umat beriman itu, yang tidak tercatat di dalam Alkitab, itu bukannya berarti tidak ada. Bukannya tidak hidup di kalangan umat, bukannya tidak dihayati secara penuh dengan kepercayaan, penuh dengan keyakinan bahwa itu bagian dari kehidupan yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Nah, itu yang kita kenal dengan nama tradisi. Misalnya tradisi jalan salib, doa-doa rosario, devosi-devosi, itu termasuk bagian yang sebetulnya yang kita sebut dengan tradisi. Kemudian sumber yang ketiga itu ajaran magisterium gereja. Magisterium gereja itu ajaran dari bapak-bapak gereja, para paus kita dalam hal iman, pengajaran dalam hal iman. Yang kemudian kita juga sebut yang paling kuat itu dogma-dogma gereja. Itulah yang menjadi sumber iman kita. Kalau kita sekedar menengok dari saudara kita, Kristen, sumber iman yang diakui hanya Alkitab, biasanya dengan 3 ungkapan. Sola Scriptura, yaitu yang tertulis. Jadi kalau tidak tertulis di dalam Alkitab, ya tidak usah jadikan bahan, tidak usah jadikan sumber. Ada ungkapan juga yang namanya sola fides, hanya iman. Ya orang itu kalau mau selamat, ya harus beriman. Kalau dia tidak beriman, ya dia jangan mengharapkan keselamatan. Berusaha, berjuanglah, karena siapapun memang harus dengan imannya orang diselamatkan. Kalau tidak beriman, tidak bisa diselamatkan. Dan beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan. Kalau di sini biasanya beriman ya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu merupakan perjuangan perseorangan. Imanlah yang bisa menyelamatkan, bukan perbuatan-perbuatan manusia. Sola gratia. Itu yang dimaksud hanya rahmat. Manusia itu hanya menerima keselamatan karena rahmat Tuhan. Nah itulah kalau kita mempercayai rahmat Tuhan, itu merupakan sumber keselamatan. Tentu itu kita semua sebagai bagian dari iman kita pun tidak menghilangkan hal ini. Hanya Katolik, rahmat itu bukan melulu rahmat yang istilahnya diterima dengan begitu saja, tanpa upaya manusia, tanpa perjuangan.
Ya memang rahmat Tuhan tersedia, tapi itu memerlukan kerjasama dari manusia supaya rahmat itu efektif. Itulah yang sebetulnya Bapak Ibu kita bisa melihat dari praktek-praktek itu. Seperti yang misalnya, meskipun tidak boleh dikatakan salah satu ya dokumen gereja ini Patris Corde, ini ya bukan dogma, ini merupakan dokumen gereja surat apostolik dari Bapak Suci yang kemarin tahun Santo Yosef, Paus kita mengeluarkan ini tentang keutamaan hati seorang Bapa, Patris Corde. Kurang lebih itu Pak Erik untuk informasi tentang ketiga sumber iman kita. Nanti tentang hal yang lain di luar itu, yang penting kita tetap mencoba mendalami iman kita. Soal nanti iman di luar kita agak bertabrakan dan sebagainya, ya kita melihatnya dengan bijak. Iya, terima kasih Romo. Jadi tadi Romo menyampaikan Ibu Bapak ya, iman kita berdasarkan 3 pilar. Romo menyampaikan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Tetapi Romo juga menyampaikan di mana dari pihak komunitas gerejawi, di sini Protestan dan denominasi, ada 3 ya, sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Tadi sudah dijabarkan sedikit oleh Romo Sabdas berkaitan dengan apa sola scriptura, apa sola fide, dan apa sola gratia. Dan dalam hal ini Romo mungkin nanti hal ini akan menjadi asik untuk dalam diskusi, karena belum apa-apa sudah ada suatu pertanyaan di live chat. Cuma nanti saya tahan dulu ya Ibu Bapak pertanyaan yang di live chat ya. Nanti kita himpun terus kita sampaikan kepada Romo. Dalam hal ini Om Hasan bisa disampaikan dulu apa yang telah disampaikan oleh Romo. Om, silakan Pak Hasan. Berkat dalam kata gurun. Sorry Pak, kata gurun. Ya, dalam malam Pak Hasan. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Manerik. Menarik apa yang disampaikan oleh Romo. Mohon maaf saya sedikit terlambat. Tetapi yang saya lihat memang dalam realita keimanan kita kadang-kadang ada bias, Romo. Dalam arti kadang-kadang kita itu tidak dapat membedakan antara iman atau pengetahuan, sehingga kadang-kadang kita terjerumus dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Makanya saya melihat kekayaan dalam gereja Katolik itu begitu kaya dan terutama karena adanya satu pemahaman, karena adanya magisterium itu, Romo ya. Makanya kita nggak heran kadang-kadang orang yang menghafal banyak ayat itu mereka merasa itu sebagai bagian dari iman. Padahal memang iman itu perlu pengetahuan, tetapi seperti yang Romo katakan tadi, bukan hanya pengetahuan, karena kalau hanya berdasarkan pengetahuan kita, terutama kalau hanya dengan menghafal misalnya ayat kitab suci, itu kita kayak mengerdilkan Tuhan, seolah-olah kita terlalu sungguh sudah mengerti mengenai Tuhan itu. Padahal selain dengan pengetahuan, kita perlu iman untuk lebih memahami Tuhan. Seperti itu, Romo. Kalau ada yang kurang, tolong diluruskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, segenap kekuatanmu. Itu sebetulnya merupakan satu firman Tuhan yang mengajak kita itu kalau kita beriman, itu melibatkan seluruh kemanusiaan kita. Ya tidak salah sih sebetulnya ketika kita mencoba cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu. Ya kita menggunakan kemampuan pikiran kita memang untuk memahami Tuhan. Dengan segenap tenagamu, ya berarti kita mengupayakan, memang tidak boleh males-males. Waktunya, misalnya kita mengupayakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan gereja dan sebagainya, ya sudah, itu mungkin melibatkan ketenagaan kita. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Tentu ini juga melibatkan hati kita, makanya ada istilah murah hati, rendah hati. Lalu kita juga dilibatkan untuk segenap jiwa. Pendek kata, seluruh kemanusiaan ini sebetulnya ya untuk mencintai Tuhan, tidak boleh hanya sebagian-bagian aja. Itu salah satu dari firman yang bisa kita jadikan pedoman. Sekali lagi memang sesungguhnya manusia berelasi dengan Tuhan itu atas karunia Tuhan kita boleh mengerti dan memahami betul-betul sebagian kecil. Karena kita tidak sempurna dan Tuhan itu maha sempurna.
bahaya memang kalau orang pintar merasa mempunyai banyak pengetahuan lalu menentukan kalau tidak begini ya bukan Tuhan, kalau tidak begitu bukan Tuhan. Lalu kita yang memberi stempel Tuhan itu bisa berlaku sebagai Tuhan kalau sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, itu bahaya banget. Dan itulah yang sebetulnya ketika kita mendapati jalur radikal itu kan seperti itu. Seolah-olah kita yang menentukan Tuhan itu akan bisa menyelamatkan kalau begini, begini, begini. Kalau tidak begini ya tidak akan diselamatkan. Nah, emangnya lu yang menentukan bagaimana Tuhan harus menyelamatkan atau tidak? Apakah agama itu mengajarkan seperti itu? Jangan-jangan orang itu menciptakan agamanya sendiri. Jadi orang yang merasa mengetahui bahwa ajarannya begini dan harus begini. Kalau tidak begini, tidak bisa. Nah itu nanti kalau keyakinannya tidak disertai dengan kerendahan hati, seolah-olah dia punya kuasa untuk menentukan harus begini, harus begitu. Ada orang yang jatuh kepada ekstrim yang semacam ini, nanti akan menciptakan agama sesuai dengan versinya. Kalau tidak begini ya bukan, kalau tidak begini tidak Katolik, kalau tidak begitu tidak Katolik, kalau tidak begini tidak Katolik. Nah Katoliknya akhirnya itu menjadi versinya dia. Nah itu juga bahaya. Atau misalnya dia tahu, betul tahu-tahu ajaran-ajaran yang benar yang bagaimana, yang betul seperti apa, menurut aturan bagaimana, tapi kemudian dia menciptakan sendiri. Misalnya aja, ketika memahami tentang 7 sakramen, ada semacam kelayakan dan kepantasan ya terhadap sakramen-sakramen ini. Misalnya aja soal perkawinan. Kalau ada orang itu memahami perkawinan yang misalnya tidak terceraikan dalam gereja Katolik, lalu dia punya pengalaman sendiri yang kemudian memutuskan kalau memang tidak cocok dan sebagainya ya kemudian bercerai, malah ada yang kemudian menikah sampai dengan 2 kali atau punya 2 pasangan dan sebagainya, dan masih mengakui ya Katolik ini, yang itu tidak mungkin. Lalu dia membuat aturan sendiri yang sebetulnya, loh kalau kamu mengaku Katolik jangan nabrak seperti itu. Nanti kalau itu yang kamu lakukan berarti seperti kamu membuat aturan sendiri terhadap agama itu. Bahaya kalau orang pintar tidak punya kerendahan hati, akhirnya merasa bisa menentukan semua aturannya menurut versinya. Oke, sekian. Betul, Mo. Terima kasih untuk keterangannya. Inilah yang saya lihat, mutiara kita di kekatolikan itu juga, jadi selain dalam tuntunan magisterium, kita juga itu dituntut untuk taat dan setia. Seperti itu ya, Romo. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Hasan. Ya, maka dari itu, kadang kita juga berupaya untuk dalam streaming dalam katekese di sini itu menahan semuanya, baik pikiran terutama ucapan, kenafsuan dalam berbicara itu kita tahan. Sekali lagi ya, kita di KC mohon maaf ya Romo kalau dalam katekese mungkin selama ini ada sesuatu hal yang kurang elok, mohon maaf Romo. Dan disinilah sudah dipertebal oleh yang disampaikan Romo Ibu Bapak. Ya sebetulnya kita, kalau kita yakin memang harus kita betul-betul apa yang kita ungkapkan dengan penuh keyakinan, tegas dan jelas itu tetap penting. Orang kuat itu tidak bisa ditekuk juga penting. Tapi kita juga mempunyai yang disebut dengan seni membawa kebenaran itu. Kebijaksanaan itu sama dengan seni membawa kebenaran. Kebenaran yang sebetulnya diterapkan tanpa ketepatan, tanpa manfaat yang dipertimbangkan, nanti nabrak-nabrak. Nah, kebijaksanaan itu sebetulnya lebih merangkum pada baik isinya juga benar, juga tepat, tapi juga caranya juga benar dan tepat, tujuannya itu bisa bermanfaat juga. Itu seni membawa kebenaran sebetulnya merupakan bagian yang menjadi penuntun kita. Kita bertindak bijaksana itu bukan asal benar, benarnya begini lalu diutarakan begini. Kalau tidak begini berarti kita sendiri melanggar. Karena hukum yang kita punya itu sebetulnya beraneka macam ya. Kalau kita berada di pengadilan, secara legalitas itu hukum pengadilan. Tapi kalau kita di rumah tangga, tentu hukumnya berbeda. Orang salah di pengadilan, ya sudah, bisa diterima keputusannya, salah dihukum. Tapi kalau berada di dalam rumah tangga, di dalam relasi kita, salah itu bisa dikenakan hukum cinta kasih, pengampunan. Ada seninya. Nah kalau kita menerapkan hukum hanya satu misalnya di keluarga, salah dihukum, yang tidak salah ya tidak dihukum. Betapa banyaknya kita nanti akan menghukum anggota keluarga kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita. Nah itu yang kita terapkan apa? Tentu bukan hukum pengadilan. Nah itu seni. Jadi tidak salah kalau misalnya seorang ayah menemukan anaknya bersalah, tidak menghukum. Justru malah dianggap sebagai jalan kebijaksanaan, jalan keutamaan.
karena punya tujuan lain yang lebih efektif supaya nanti meskipun dia mempunyai kesalahan tetapi kita tahu cara menunjukkan perbaikan. Karena kalau itu di dalam pengadilan tidak ada urusannya hakim itu menunjukkan arah pengadilan seperti seorang bapak, itulah seni. Nah, dalam hal iman itu juga demikian. Iman itu bukan hanya asal benar, agama juga bukan asal benar. Makanya sebetulnya kalau kita melihat dalam agama kita sangat kuat. Kita menggunakan hukum cinta kasih. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan demi perbaikan, demi keselamatan, itu yang dilakukan dalam hukum agama kita. Itu bukan mengorbankan orang lain loh ya. Justru mengorbankan diri sendiri. Dan itulah yang sebetulnya menjadi teladan Yesus dalam hal ini. Ada orang yang ingin sesuatu menjadi tegak, menjadi benar, tapi orang lain yang dikorbankan. Dalam kekristenan tidak mengenal itu. Kalau memang kamu menghendaki sesuatu harus menjadi baik, siapa yang harus melakukan pengorbanan? Jangan menunjuk ke orang lain, tunjuk dirimu sendiri. Dan itu dibuktikan sama Tuhan Yesus demi menyelamatkan manusia tidak mengorbankan. Maka sistem korban, katakanlah yang ada dalam perjanjian lama, mengorbankan binatang sekian banyaknya sebagai tanda menyembah kepada Tuhan, seolah-olah dia sudah berkorban, tapi yang dikorbankan binatang. Nanti kalau misalnya seperti Abraham, disuruh berkorban, tapi yang disuruh mengorbankan apanya? Anaknya, masih orang lain, itu pun udah berat. Kita biasa disuruh mengorbankan masih yang datang dan pergi, entah harta kita, entah mungkin jabatan kita, mungkin gengsi kita, itu bisa datang dan pergi. Itu bisa dikorbankan, tapi masih sesuatu yang dari luar. Nah, kalau istilahnya ya, dirogoh ke dalam sendiri, ya pengorbanan demi sesuatu itu ya dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan keselamatan dunia itu bukan dengan cara mengorbankan. Semua ritus-ritus yang ada di dunia ini, kalau ada yang dikorbankan, itu pasti pihak lain. Pitik disembelih, kebu disembelih, semua dengan tujuan selamatan diwakilkan ke situ. Darah harus tercurah dan sebagainya. Orang selamatan kan itu tujuannya. Tapi pengorbanannya bukan pengorbanan diri. Nah, di dalam kekristenan kita mendapatkan contoh korban yang tertinggi, itu manusia. Maka kita diajari untuk itu. Dan korban yang tertinggi namanya manusia, bukan sembarang manusia, itu manusia jelmaan Allah. Darah yang tertumpah bukan darahnya binatang lagi. Israel lama menggunakan kambing. Paskahnya itu menyembelih kambing, dagingnya dimakan dengan cepat-cepat. Itu Paskah lama. Paskah baru korbannya sudah manusia. Dan manusia jelmaan Allah. Bukan sembarang manusia. Bukan dipeksa, tapi memang dia mengendaki. Nah, korban yang seperti ini tidak ada di luar ritus kita yang namanya Ekaristi. Cari ono, nanti tidak ada. Nah, misalnya seperti gitu. Itu hukumnya apa? Mengorbankan diri seperti itu. Lah, kalau ada orang yang mengatakan, itu jenenge goblok, konyol. Kalau memang mau selamat, ada cara lain enggak? Biasanya orang masih mikir-mikir ya. Mengke mawon Gusti, mboten ngeten carane. Lah bilang menurut versi ini dewi-dewi. Lah Tuhan ya, caranya yang memang begitu. Maka pengorbanan diri. Maka yang namanya kepahlawanan dalam kemartiran gereja Katolik itu nancep. Jadi kalau ada sesuatu yang harus berkorban, seorang harus berkorban. Banyak orang-orang beriman Katolik menyodorkan diri, aku yang berkorban. Bukan kok disuruh koncone, kamu berkorban. Lalu kita duduk-duduk. Lain ya, lain konsepnya. Nah, itu kebenaran, mengorbankan diri seperti itu untuk orang yang berpandangan berbeda dengan cara kekristenan, itu konyol, goblok itu. Tapi dalam kekristenan, entah Anda sadar atau tidak, mengikuti Ekaristi itu mengikuti satu ritus penyelamatan, pengorbanan yang tertinggi, karena korbannya manusia. Dan manusia yang ikhlas dengan sengaja demi mencintai, mengorbankan diri sampai mati, bukan nunjuk ke orang lain. Ya. Oke, kurang lebih seperti gitulah. Memang cara beriman kita itu ya begitu. Kamu mau yakin, percaya atau tidak, mau diterangkan secara logika, di luar kekristenan banyak orang kok iso seperti gitu. Jadi ya goblok, diwakil no iso ngapain harus sendiri karena gitu. Selalu dalam banyak tradisi kita bisa menemukan itu, bahwa suatu saat di mana sekelompok manusia menghadapi situasi yang berat dan mereka harus melakukan semacam ritus pengorbanan. Nanti pengorbanan tertingginya itu manusia. Bisa kita temukan dalam pewayangan, dalam tradisi apa, dalam legenda apa, itu ada yang dikorbankan manusia. Dan itu pun ada yang disyaratkan manusia yang harus dipilih memenuhi syarat tertentu dan memang mau. Tapi itu manusia banyak yang dikorbankan, dipaksa dikorbankan. Sengaja dipilih, diundi, ikhlas enggak ikhlas, pokoknya dikorbankan. Korbankan manusia. Sebetulnya ada dalam diri manusia itu sampai berpikir pengorbanan tertinggi itu ya manusia. Nah, kalau dalam Katolik, dalam kekristenan, kita punya, makanya disebut Sang Juru Selamat itu karena dia dengan kemauan dan kehendaknya sendiri, dia mau
dan manusia yang betul-betul bukan hanya sekedar suci, nggak perlu manusia yang ilahi. Nah itu nggak ada di tempat lain, nggak ada.